Ibu sekalian, kita baca ayatnya sama-sama. Baik, yuk kita baca sama-sama, Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik, kita terjemahkan ayatnya. Baik, Bapak Ibu bisa mengikuti. Subhana, Maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari al masjid al haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Allah ya, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Baik, saya terjemahkan, Bapak Ibu dengarkan, nanti saya baca Arabnya, Bapak Ibu terjemahkan. Gantian, bisa ya? Baik, perhatikan. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, bi abdihi, hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Bisa? Terjemahkan dalam hati masing-masing, setengah menit, dimulai dari sekarang, silakan. Sudah? Sudah berapa ini? Silakan. Jangan kalah sama misionaris ya Bapak Ibu. Nanti misionaris hafal loh mereka menerjemahkannya tanpa melihat terjemahan. Sudah di luar kepala hafalnya. 30. Sudah? Baik, terjemahkan. Subhana alladzi asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya Nabi Muhammad SAW, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indah ayat ini. Begitulah fungsi Al-Quran, mencerdaskan kita. Kalau kita faham dengan bahasa Al-Quran, maka logika berpikir kita, bagaimana Allah menyapa makhluk.
Maka wajar kalau yang hafal Quran dan bisa menerjemahkan Quran, dia bisa memiliki kecerdasan luar biasa. Bapak Ibu, cuma ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Cuma di ayat ini Allah memujinya sendiri dengan kalimat subhan. Jadi nggak boleh kalimat subhan menjadi nama seseorang. Karena arti subhan itu maha suci Allah, kecuali pakai sod. Ya, subhan itu tandanya orang tadi lahir di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi kalau pakai sin nggak boleh, karena itu sifat maha suci. Kenapa Allah mengawali ayat ini? Untuk menunjukkan apa yang dialami oleh Muhammad benar-benar terjadi. Ya, sebentar Bapak Ibu. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena tempat itu Allah sucikan. Kenapa Allah sucikan? Bapak Ibu, karena tempat itu lurus dengan arsy Allah. Masjidil Haram itu lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di tanah suci Mekah, hadir di Masjidil Haram. Maka aib kita, jika kita banyak kita lakukan di dunia, di kampung halaman kita, Allah perlihatkan nanti di sana-sana. Ya. Jadi sucinya arsy Allah hadir di sucinya, hadir di Masjidil Haram. Makanya namakan Masjidil Haram. Sehingga orang kafir haram masuk ke kota suci Mekah, apalagi ke Masjidil Haram. Tapi beginilah jahatnya, zolimnya para penguasa Arab mengizinkan Senok Hugronya dan juga Terence Edward Lauren masuk ke Masjidil Aqsa, karena dia berubah nama menjadi Abdul Ghafur, si Senok Hugronya, lalu masuk ke dalam Ka'bah. Padahal apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun fala yadkhulunal masjidal harami ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, enggak boleh mereka masuk ke Masjidil Haram ini setelah Fathul Mekah. Sekarang Bapak Ibu tahukah kita, mereka yang sekolah di Santa Angela, Santa Aloysius, Santanya yang lain itu liburannya kemana? Saat yang sepi mereka liburan ke sini. Boleh diizinkan masuk, hanya berganti pakaian saja. Hati-hati Bu, ini kezoliman yang tidak boleh dibiarkan. Dan sekarang keluar dari Masjidil Haram ada Starbucks, ada McD, ada Kentucky, ada bank ribawi. Gimana ini? Nanti kalau saya sudah bertemu Imam Mahdi, saya hancurkan itu semua. Amin. Amin ya. Betul Bu, kotor sekarang tanah suci Mekah dan Masjid Nabawi. Apalagi simbol-simbol Dajjal berserakan di sana. Betul. Keluar dari kita dari Masjidil Haram, di halamannya ada mobil-mobil patroli Arab yang ada tanda satu matanya. Itu kan pernah kita lihat? Nah ini harus kita bersihkan. Demi Allah, itu PR kita nanti. Ya. Ketika Mekah tidak bisa Rasulullah kuasai, Rasulullah hijrah dulu ke Madinah. Dari Madinah Rasulullah membentuk masyarakat wahyu, ummatan wahidah. Baru Mekah bisa direbut kembali, dibebaskan. Sekarang Mekah, Madinah ada dalam kekotoran itu. Maka dari Masjidil Aqsa lah nanti kita akan merebutnya. Makanya itu kita disunahkan 3 masjid ini yang kita hijrahi. Pahalanya besar. Dari Masjidil Aqsa lah nanti Mekah dan Madinah akan kita bebaskan dari paganisme modern. Sebagaimana Rasulullah membebaskan Mekah dari 360 berhala paganisme di sana. Maka kita akan melakukan apa yang dulu dilakukan para nabi dan rasul. Dan titik tolaknya adalah Masjidil Aqsa di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Inilah isyarat nubuah di balik Isra dan Mi'raj. Dan itu akan dilakukan oleh para pemuda. Kenapa? Menjelang Rasulullah wafat, pasukan yang Rasulullah kirimkan senior dipimpin oleh Usamah bin Zaid usia 17 tahun. Isyarat kalau nanti di akhir zaman yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah para pemuda. Dan salah satu dari mereka adalah yang membawa panji merah putih. Al-ahmar wal abyado, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, sip. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sekali lagi Rasulullah mengalami ini. Ketika itu ada ini nama-nama sahabat yang baru masuk Islam nih. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun yang kemudian disiksa oleh bangsa kafir Quraisy. Ada Khadijah binti Khuwailid, ibunda kita, ya, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Satu dari 4 Miss Universe versi Allah.
Khairun nisa'il alamin arba'atun. Sebaik-baik wanita di muka di alam semesta ada 4. Aisyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Khadijah bintu Khuwailid, Maryam binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad. Itu Miss Universe versi Rasulullah tuh. Mereka betul-betul ratu alam semesta. Ya, sebaik-baik wanita di alam semesta. Sekarang Miss Universe buligiran. Ya, dibuligiran tuh. Dijatuhkan predikat kaum wanita. Ya, itulah hedonis. Ada Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun masuk Islam. Zaid bin Harithah usia 20 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq temannya Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, 37 tahun saat itu masuk Islam. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib sampai ke Ubaidah bin Al-Harith. Inilah nama-nama sahabat Rasulullah yang masih jumlahnya bisa dihitung jari. Nah, mereka disiksa, dipaksa untuk murtad kembali. Bahkan Ammar bin Yasir itu satu keluarga disiksa. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka muslim. Jadi satu saja alasan kenapa umat Islam diperangi, karena mereka beriman kepada Allah. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Surat Al-Buruj. Dan tidak mereka disiksa oleh kaum kafir karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu alasan kenapa umat Islam dibunuh dan diperangi. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Penyiksaan ini terasa berat oleh Rasulullah SAW. Dijerat lehernya, dipukuli, diproyok, disiram kotoran ternak, dimaki-maki dan dihina, diboikot selama 3 tahun. Begitulah yang dialami. Dan ini yang membuat berat bagi Rasulullah SAW. Teruskan entong dakwah gitu. Karena makin saya melanjutkan dakwah ini akan makin banyak yang disiksa. Aku tidak mau mereka disiksa lagi. Ya Allah, cukup sudah ya Allah, jangan ada sahabat yang disiksa, apalagi Sumayyah tuh. Kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa Bapak Ibu. Rasulullah ada saat itu, Rasulullah menyaksikan itu terjadi, tapi Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Apa? Ummi, apa? Ummi, Ummi, apa? هيا تذهبين إلى الجنة مع زوجك. Ini Yasir ayahnya. Ayahnya Ammar. اتركوه اتركوه. Yasir! 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 Ya, la. Ini Abu Jahal. تعال معهما قيدوه. Perhatikan, di tengah-tengah mereka ada juga Abu Janda. Ini Ammar bin Yasir disiksa di hadapannya ibu dan ayahnya. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dipegang tadi miniatur Hubal. Sebutkan. تذكر آلهتنا بخير اذكر هبل اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. Belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dicekik hingga syahid. Ammar bin Yasir ayahnya Ammar. Nah, itu tadi Sumayyah, wanita pertama yang syahid di dakwah pertama Rasulullah SAW. Dia menjadi panglima bidadari surga di bawah Khadijah, di bawah Siti Khadijah. وأشهد أن محمدا رسول Bagaimana tidak? Hubal. Wah, Ammar bin Yasir murtad. Bagaimana tidak stres mereka? Mereka menunggu giliran untuk disiksa sampai mati. Sekali lagi, ini resiko menganut Islam saat itu.
Dan beginilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Rohingya hari ini. Kalau mereka Islam diperlakukan seperti ini. Sekarang di kita tadi perangan, tadi intimidasi, dilucuti Islam sedikit demi sedikit. Mana kemuliaan kita Bapak Ibu kalau kita meninggalkan Islam, meninggalkan kewajiban untuk istiqomah dengan Islam. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ya Bu ya. Siap memegang teguh Islam Bu? Siap istiqomah? Walau dikasih amplop, tidak akan pindah ke tetangga sebelah? Yang di dalam mengatakan, ya Ammar bin Yasir murtad. Tidak kuat dia mengucapkan hubal. Qad irtada Ammar. Qad irtada Ammar. Ammar telah murtad. Nyaah padahal ayah dan ibunya sudah syahid. Ya. Nanti kita bahas. اذكري هبل العظيم اذكري هبل اذكري هبل واذكري دين محمد هبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية. Ya, akhirnya diludahi Abu Jahal karena memaksa Sumayyah masuk Islam, murtad lagi. Sumayyah tidak. Akhirnya ditusuk perutnya dengan tombak sampai mati. Dalam satu riwayat ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke ubun-ubunnya. Bu, kalau itu ibu-ibu yang disiksa seperti itu, bisakah mempertahankan iman Islam ibu? Sekarang tidak. Demi menjaga agar tidak kehilangan gaji bulanan, tidak kehilangan jabatan, agar bisa mendapatkan jabatan walau sebatas wakil, agama dijual kepada dunia. Di mana muruah kiai tadi? أين إلهك الواحد لينقذك؟ Itulah yang terjadi. Aina ilahukumul wahid alladzi ta'budunah kull yawm kull lail kull sa'ah. Itu kata Abu Jahal. Mana Tuhanmu yang kalian sembah? Bisakah menolong kalian? Pres dibunuh. Luar biasa Bu. Inilah kemuliaan as-sabiqun al-awwalun. Maka Allah berikan surga pada mereka. Di mana Rasulullah saat itu? Ada Rasulullah. Kenapa Rasul tidak menolong mereka? Belum ada kekuatan Bu. Rasulullah hanya bisa menangis saat itu dan berkata, sabran ya Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Kenapa Rasul berkata demikian? Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah, menyaksikan hal itu juga sama. Ya. Melihat Rasulullah menangis, ya, meneteskan air mata, dilus-lus sama malaikat Jibril, ya, dipeluk, ya, digandeng. Sabar ya Rasulullah. Rasulullah lihat ke atas. Lalu Rasulullah melihat ke langit dan pintu langit terbuka. Surga disediakan Allah bagi mereka yang syahid saat itu. Maka apa kata Rasulullah? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Mungkin itu yang saat ini masih bisa kita katakan kepada kaum muslimin di Gaza, kaum muslimin di Suriah, Rohingya. Sabran ya ahlal Gaza, sabran ya ahlal Syam, sabran ya ahlal Rohingya. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kembali kalian adalah surga. Mungkin itu yang bisa sementara kita lakukan sampai kita nanti bisa berjihad untuk membebaskan mereka. Betul? Allahu Akbar. Masih ada waktu? Masih sampai jam 11 ya? Gimana lanjut Bapak Ibu? Nah ini yang membuat berat Rasulullah. Gimana ini dakwah dilanjut? Jangan, aku tidak mau lagi ada yang menjadi korban. Ya. Maka datanglah saat itu bantuan kepada mereka. Abu Bakar dan yang lain datang, maka mereka pun bubar. Saat itu juga ada siapa? Ada Hamzah belum masuk Islam ya. Oh iya, Hamzah sudah masuk Islam. Maka datang Hamzah, semuanya bubar. Ya, Hamzah datang, mereka bubar. Takut sama Hamzah, paman Rasulullah. Diselamatkan mereka. Orang-orang yang disekap dikeluarkan. Nah, mereka bertanya, Rasulullah, tadi Ammar bin Yasir bla 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 mengembutkan Hubal. Ya, Rasulullah, atini, bawa dia kemari. Karena pingsan, beliau dibangunkan. Lalu ditanya, ma balulaka ya Ammar? Anta qulta hakada wa hakada. Bagaimana Ammar? Kata mereka, engkau berkata Hubal. Naam ya Rasulullah. Qad qultu dalika, aku sudah mengatakannya.
Wa kaifa biqalbika, bagaimana dengan hatimu Ammar? Bal qalbi mutmainnun bil iman, hatiku mantap dengan iman ya Rasulullah. Tidak sedikit pun aku berkurang pada imanan pada Allah. Aku mengatakan itu agar mereka tidak membunuh ayah dan ibuku, walaupun ternyata mereka tetap membunuh keduanya, membunuh mereka. Idan anta mu'min, ishhadu annahu mu'min. Saksikan kalau gitu dia masih beriman. Dia masih beriman, dia tidak murtad, kata Rasulullah. Bahkan Ammar, kalau mereka datang untuk menyiksa kamu lagi, lakukan yang seperti tadi. Nah, ini takiyah yang dibolehkan Rasulullah kepada Ammar. Pertanyaannya, apakah hanya Ammar yang dibolehkan? Atau bagaimana dengan kita ketika kita nanti disiksa dan ditekan, bolehkah kita takiyah? Itu urusan kita dengan Allah. Jika kita tetap bisa menjaga keyakinan kita, silakan lakukan. Dengan alasan itu strategi untuk menghantam mereka. Betul? Nah, ini takiyah. Orang Syiah tadi perangan tu naon takiyah. Ya, nah ibu-ibu sekalian yang mati Allah, pulanglah Rasulullah, semuanya dibawa, dilindungi mereka. Yang terluka diobati, termasuk Bilal bin Rabah. Nah, di situ malamnya Rasulullah merenung. Berat ternyata tugas dakwah ini. Haruskah aku lanjutkan? Aku kembalikan kepada Allah. Pergilah ke Masjidil Haram di waktu ba'da Isya tadi. Ngahulang tadi dinya. Apa ngahulang? Merenung Rasulullah. Nah, di saat itulah Allah utus malaikat Jibril. Jibril, ihbit ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila habibi. Kullahu li annani sa'usriya bi hadhihi lailah. Jibril, turun kamu ke dunia, sampaikan pada kekasihku Muhammad, aku akan memperjalankan dia di malam hari. Dihiburlah oleh Allah dengan Isra Mi'raj ini. Ya, dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Datang malaikat Jibril. Ya, punten Bu, saya nggak punya yang lain gambarnya, cuma punya ini. Ini punten bermerek ya. Wahai Rasulullah. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Rasulullah lagi merenung begini, datang malaikat Jibril. Gak banyak bicara, Jibril pun gak ngomong karena tahu Rasulullah lagi galau. Ya, punten tanda petik galaunya ya, jangan viral. Dia, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Salam. Ada apa Jibril? Maaf ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah. Silakan Jibril. Dibuka baju atasan Rasulullah, dibaringkan Rasulullah SAW. Jibril mengeluarkan kendinya. Kendi itu diambil airnya dari surga, diulaskan ke dada Rasulullah. Rasulullah hidup melihat. Kalau Rasulullah dalam keadaan pingsan, bagaimana Rasul bisa cerita pada kita? Hanya Rasulullah dan malaikat Jibril saat itu. Jadi Rasulullah dalam keadaan hidup. Dikeluarkan belati, dibelek dah. Dari sini Bu, min a'la sadri sampai ke sini. Dibelah tuh dada Rasulullah. Dibuka, diambil hati Rasulullah. Rasulullah melihat, menyaksikan. Dibelek hati Rasulullah menjadi dua. Diperlihatkan bagian dalam ada titik hitam. Ya Rasulullah, hada makanun litabitu syaitan ala qalbil insan. Wahai Rasulullah, disinilah setan bersembunyi di dalam hati manusia. Dipicen ke malaikat Jibril. Dibuang, dibersihkan, dirapatkan lagi. Malaikat Jibril hanya menggenggamnya. Set, rapat lagi itu. Kayak di laser itu. Kan malaikat Jibril tercipta dari cahaya kan? Panasnya tangan beliau membuat itu bersampul lagi. Set, tanpa dijahit. Inilah teknologi yang mengilhami dibikinnya laser untuk menyambungkan kembali yang sudah dioperasi. Ya, ilhamnya dari malaikat Jibril. Dimasukkan lagi, ditutup lagi. Udah gitu selesai, Rasulullah diberdirikan. Silakan ya Rasulullah. Ada khamr, ada susu. Mangga, itu susu dari Lembang, ini khamr dari silakan pilih. Maka Rasulullah memilih apa? Rasulullah memilih susu. Ya. Lalu aku diberi dua bejana, yang satu berisi susu dan yang lain berisi arak. Dikatakan kepadaku, ambillah yang kau suka dan minumlah. Khudhu wasrabhu ya Rasulullah. Ambil dia dan minumlah. Maka aku mengambil susu, ya, tidak mengambil arak. Apa kata Jibril? Engkau telah diberi petunjuk dengan fitrah. Laqad asabta fitratan ya Muhammad ya Rasulullah. Lau akhadta khamra law akhadta khamra la afsadat anta wa ummatuka. Andaikan kau meminum khamr, hancurlah engkau dan umatmu. Jadi jika ada pemimpin daerah yang menghalalkan khamr, ciri daerah itu akan hancur. Betul? Di mana tuh? Di timur sana. Victor Laiskodat. Nah,
Kemudian fa'utitu bil buraq, lalu aku didatangkan buraq, hayawanun tahtal hisan fawqal bigal, satu hewan yang disebut buraq yang Allah ciptakan dari cahaya, di bawah kuda, di atas keledai. Itu bentuknya kayak gimana Bapak Ibu? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti buraq. Ya, saya juga bingung gimana bentuknya ya? Di bawah kuda, di atas keledai. Lalu pergilah bersama malaikat Jibril. Set, ya. Yang pertama Rasulullah SAW menjalankan dari Masjidil Haram di Mekah dengan buraq menuju Madinah, Yasrib, lalu ke Syajar Musa di Madian, lalu kembali ke Tunisia, ke tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah, di Tunisia inilah terdapat lembah tua. Ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari lembah tua kan. Ketika itu Nabi Musa bersama istrinya, putri Nabi Su'aib alaihissalam, ingin mencari cahaya, mencari api, karena saat itu dingin, mencari api. Tunggu di sini, aku ingin mencari api dulu. Ini dalam surat Toha nih, awal-awal surat Toha. Ketika ternyata ada cahaya menggelantung pelita, tidak ada kabel ngagulantung gitu, berputar-putar. Lalu ketika sampai, Allah menyapa Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu Musa taklima. Allah berkata-kata pada Musa secara langsung. Ya, ikhla na'alaka ya Musa. Ya. Salamun alaika ya Musa. Keselamatan bagi wahai Musa, dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjukku. Siapa engkau? Innani anallahu rabbuk. Aku Allah Tuhan kamu. Ada dalam surat Toha. Lepaskan sandalmu Musa. Engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ini di Tunisia. Ya. Lepaskan sandalmu. Disitulah Nabi Musa kemudian dibimbing Allah mendapatkan wahyu. Bagaimana aku yakin kalau aku ini diutus engkau menjadi nabi dan kau Tuhanku? Masukkan tanganmu ke ketiakmu Musa. Keluarkan dia Musa perlahan-lahan. Itu dikeluarkan, bercahaya. Nabi Musa sendiri silau. Terang semuanya itu. So terang luar biasa. Sampai Nabi Musa tidak bisa melihat arah sampai terangnya itu tadi. Biasa. Itu kekuasaanku dan mukjizatku untukmu ya Musa. Sekarang kau yakin engkau, aku utus dan aku adalah Tuhanmu? Baik. Jika engkau masih belum yakin, Nabi Musa belum menjawab. Ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu Musa? Qala ya asaya atawakkau alayya wa ahulu biha ala ghanami. Ini adalah tongkatku ya Allah, aku bertahan untuk berjalan, dan dengan tongkat ini aku menghalau gembalaanku. Sekarang lemparkan tongkatmu itu Musa. Dilemparkanlah, lalu berubah menjadi ular besar. Takut Nabi Musa. La takhaf ya Musa, jangan kau takut Musa. Peganglah perlahan dengan lembut, maka akan sawaiduha ila suratahal ula, akan aku balikan dia kepada bentuknya semula. Ular tadi dipegang oleh Nabi Musa, lalu berubah lagi menjadi tongkat. Set, menjadi tongkat lagi. Barulah Nabi Musa yakin, lalu sujud kepada Allah di lembah tua tadi. Kalau nanti kita umrah berjamaah, kita ke sini Bu, nanti kajiannya di tempat itu. Mau tidak Bu? Nah, makanya nanti kita ke Bukit Nebo, bukit di mana Nabi Musa mendapatkan 10 Commandment, 10 perintah Allah. Wah, luar biasa Bu. Pokoknya ziarah ke Masjidil Aqsa plus umrah, mantap, luar biasa Bu. Tidak percaya, daftar ke Bu Jafi ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Mau tidak Bu? 35 juta dulu, nggak tahu sekarang. Baik. Nah, kemudian dari Tunisia baru ke Bethlehem. Kenapa disebut Bethlehem? Itu dari bahasa Arab, Baitul Laham. Bait rumah, lahem bersalin. Jadi Baitul Laham rumah bersalin. Kalau di Malaysia namanya rumah sakit klinik atau rumah sakit korban laki-laki. Ya. Nah, akhirnya berhentilah di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Karena masjid ini yang paling jauh dari kota suci Mekah. Makanya namanya Aqsa. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Ini Dam Abdurrab atau ke Batu Sohra. Dan ini mi'rajnya, batu yang dinaiki Rasulullah. Seperti ini Bapak Ibu. Terlihat batu ini, dan kenapa ditutup? Bisi dicokelan Bu. Dicokelan dibikin batu ali. Ku orang Sukabumi. Ya, batu ali yang ada di Mekah Madinah kan di Sukabumi itu. Ya, pintar mereka bikin batu. Nah, ini Dam Abdurrab. Ya, ini semua bagian dari Masjidil Aqsa.
Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa Kubah Kuning itu hoax, Bu. Itu penipuan, padahal yang akan dihancurkan oleh mereka ini. Dan semuanya juga sebetulnya akan dihancurkan. Ini Masjid Kibli, Bu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah naik bersama Jibril melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, di langit itulah Rasulullah disapa oleh Nabi Adam. Marhaban bin Nabi Salih, ni'mal ibni anta ya Muhammad, ya Rasulullah. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Sebaik-baik anakku adalah engkau wahai Rasulullah. Engkau adalah anakku yang terbaik, kata Nabi Adam. Maaf Pak Damang Pak, salam dengan Nabi Adam. Di langit yang pertama. Kemudian naik ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya selalu dibarengkan. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini seperti adik kakak karena satu usia. Pernah Nabi Yahya ditarik jenggotnya sama Nabi Isa. Ya, kadang naon narik jenggot segala. Di Bandungan ente pohonya kamari menang perintah ti Allah 5. Kamu kemarin dapat 5 perintah Allah. Udah disampaikan belum? Yang mana? Di dia mah dasar pelupa. Sampaikan, udah disampaikan belum? Yang ini, oh iya betul. Aduh, nuhun Kang, nuhun. Dakwahlah Nabi Yahya saat itu. Ya, jadi seperti adik kakak tuh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Maka Allah satukan di langit kedua. Masih hidup mereka. Jangan salah, jangan kira mereka mati. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian kira mereka mati yang syahid di jalan Allah. Mereka hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki. Mereka masih hidup, Bu. Rasulullah bertemu gini dengan mereka hidup, tidak mati. Inilah para nabi dan rasul. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Benar ganteng Nabi Yusuf nanti. Itu sana. Ganteng ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, Anda lebih ganteng dari saya Rasulullah. Ya. Ayo, ganteng mana Nabi Yusuf dengan Rasulullah? Nabi Yusuf ganteng di zamannya, Rasulullah ganteng sepanjang zaman, sepanjang masa kan? Setuju? Kan ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baik manusia ciptaan dan akhlaknya. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di akhirnya di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah naik kembali bersama Jibril hingga ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Artinya Rasulullah berhenti di ujung alam semesta. Tahukah Bapak Ibu, NASA menemukan kalau alam semesta berbentuk trompet dan ujungnya itu adalah Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Isra Miraj ke ujung alam semesta. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini dialog Rasulullah dengan para sahabat terkait dengan alam semesta. Jadi ketika hari kiamat akan terjadi, Rasulullah menyebutkan Israfil meniup 3 kali tiupan. Pertama, nafkhatul faza, tiupan untuk menakutkan. Jadi sebelum hari kiamat akan terdengar suara yang menakutkan. Dan orang-orang beriman sudah tidak ada. Yang kedua, nafkhatus sa'aq, tiupan untuk menghabiskan, hancurkan. Itulah kiamat. Dan yang ketiga, nafkhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan mereka di padang mahsyar, di yaumul ba'as. Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa ketika ditanya tentang ukuran daripada trompet Israfil tadi, ya, itu besarnya seperti langit dan bumi. Ilmuwan NASA telah menemukan trompet sangkakala Israfil. Ini sabda Rasulullah SAW. Ada yang berbilang seperti ini, seperti lonceng. Inilah alam semesta kita, bagaikan tanduk dari cahaya, kata Rasulullah. Nah, saya lebih setuju dengan seperti ini. Nah, inilah Sidratul Muntaha. Bayangkan, diperlihatkan langit dan bumi oleh Allah, diperlihatkan alam semesta. Linuriyahum min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaanku. Aku bersamamu Muhammad, aku bersamamu Rasulullah. Kenapa kau harus takut dalam berdakwah ini? Maka selesai Isra Mi'raj Rasulullah mantap lagi untuk berdakwah. Luar biasa. Jadi kalau bapak ibu lagi galau, mau itu dakwah teh lanjut entong jalan-jalan heula. Ya, SMS malaikat Jibril, Jibril, Mi'raj yuk, Isra Mi'raj yuk. Baik. Nah, disitulah Rasulullah kemudian berhenti. Jibril hanya mengantar sampai sini. Kenapa sampai sini? Sampai Sidratul Muntaha. Andaikan ini Sidratul Muntaha, dilepaskan Rasulullah SAW. Sekali lagi Bu, dari Mi'raj Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak melepaskan Rasulullah. Kenapa? Karena melewati ruang hampa udara. Dekapan Jibril membuat oksigen ada di sekitar Rasulullah, sehingga Rasulullah bernapas saat itu. Partikel cahaya malaikat Jibril mengikat oksigen sehingga ada ruang di mana Rasul bernafas. Naik bersama Jibril, begitu sampai Sidratul Muntaha, terminal penghabisan, itu arti Sidratul Muntaha, baru Rasulullah melepas Jibril. Kebalik, Jibril melepas Rasulullah SAW. Silakan ya Rasulullah, Anda mendekat kepada Allah. Maka aku mendekat kepada Allah saat itu. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu Anda melihat wajah Allah dong? Oh enggak. La ra'aitu lakinnani ra'aitu nuran safiyatan nur. Aku melihat cahaya yang sangat lembut, luar biasa. Indah cahaya tadi. Ya, cahaya Allah. Jadi Allahnya tidak. Nah, disitulah Allah memerintahkan salat 50 waktu. Jadi cuma ibadah salat yang Allah perintahkan langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Bu, Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Palestina, dan sholat diwajibkan. Masjidil Aqsa kiblat kita pertama. Sholat Allah wajibkan di peristiwa Isra Mi'raj. Artinya nanti isyaratnya, kemenangan umat Islam itu isyaratnya apa? Apabila sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Itu puncak perjuangan Islam dan kaum muslimin sepanjang peradaban manusia. Disitulah kemenangan la ilaha illallah terjadi. Hancurnya semua tagut dan fayakunu dinu kulluhu lillah. Islam hanyalah untuk seluruh dunia. Saat itulah terjadi apabila sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Dan itu para pemuda semuanya dan pemudi. Allahu Akbar. Inilah isyarat nubuah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Gimana lanjut Bapak Ibu? Masih ada waktu ya. Tahukah Anda bahwa alam semesta yang kita duduki ini berbentuk trompet? Seperti ini. Ada juga bilang ini. Saya lebih sepakat tadi dengan seperti tanduk tadi, yang ujungnya dipegang kepada malaikat Israfil. Kebayang Bapak Ibu, alam semesta adalah genggaman Israfil, berbentuk trompet dan ujungnya ditiup seperti ini. Andaikan memang benar alam semesta berbentuk trompet. Lalu Allah melipatkan langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Lalu Allah membentangkan langit 3 kali lipatan serta bersabda, siapakah yang lebih gagah? Milik siapa langit dan bumi? Akulah yang maha gagah, akulah yang maha gagah. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang jawab karena semuanya sudah mati, karena proses kiamat sudah terjadi. Maka milik Allah yang maha gagah tadi. Bapak Ibu sekalian, itulah peristiwa Isra Mi'raj tadi yang disampaikan, yang terjadi dan dialami Rasulullah SAW. Ya, kembali ke laptop Bapak Ibu. Maka kemudian Rasulullah SAW turun kembali bersama malaikat Jibril, turunnya ke Masjidil Haram. Nah, ini bentuk alam semesta yang mengatakan seperti ini.
Maka menjelang subuh Rasulullah sudah berada di Masjidil Haram kembali. Ya, luar biasa perjalanannya. Bayangkan Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya berapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. PP berarti berapa Bapak Ibu? Berarti PP 2466 km. Udah gitu naik ke langit, turun lagi ke Masjidil Haram. Merenung Rasulullah, luar biasa kekuasaan Allah. Dan ternyata para nabi dan rasul pun berat mereka ujiannya. Aku belum seberapa kalau begitu. Kenapa aku galau? Ya nama dakwah dakwah lagi Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk merenung begitu, Abu Jahal lagi jogging saat itu. Oke, ayah bungkelekan di Masjidil Haram sah itu. Gening Muhammad, sabahul khair ya Muhammad. Selamat pagi wahai Muhammad. Tumben kadingaren ente aya di dia isu kene. Mabika ya Muhammad hadas sabah. Ada apa Muhammad pagi-pagi begini? Qad usriya bi anifani Rasulullah. Ya ammi fi lailatil barihah. Aku tadi malam diisrakan oleh Allah. Min huna ila Masjidil Aqsa, summa uridu ila sama' wa an ana aku amamak. Tadi malam aku diisrakan oleh Allah wahai pamanku. Dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu aku dinaikkan ke langit dan aku bertemu dengan Allah. Lalu Allah mewajibkan salat kepadaku dan kepada umatku 50 kali. Ya, tadinya 50 kali tapi menjadi 5 waktu. Kenapa? Nabi Musa mencegat Rasulullah. Ya. Muhammad, kala ka dieu heula walau kebalik ka dieu. Kata Nabi Musa, "Ma wajadta min rabbik?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marrah fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam bersama umatku juga. Muhammad, innakum du'afa. Hai Muhammad, ya Rasulullah, Anda lemah. Balik lagi sama Allah, minta diringankan. Kalian tidak akan kuat. Kebayang Bapak Ibu 20 genep menit sekali orang salat. Keur masak can beres masak adan. Udah gitu salat, masak deui can beres karek sayur. Can bikin apa? Apa Bu? Yang paling lama masaknya Bu? Rendang can asak sabaraha kali salat tah. Kebayang ya? Maka diringankan jadi 5 waktu Bu. Ya. Begitu turun ditanya lagi, Muhammad ka dieu heula atuh sabaraha ayeuna? Ya Musa 10, balik deh Muhammad mal kuat. Sampai akhirnya 5. Astahiyatu minallah ya Musa. Isin atuh Kangjeng Nabi Musa piraku abdi kudu bolak-balik. Rek nurut ka isin atau ke hoream geura ngalaksanakeun anak. Kebayang Bapak Ibu 5 waktu saja sudah banyak yang meninggalkan, apalagi 50 waktu. Maka akhirnya 5 kali ditanya lagi, berapa sekarang? 5 ya Musa. Ya soklah, beres sugan bisa ngalamalkan. Tadi nama rek minta tadi supaya dikurangan kata Nabi Musa. Ya, turunlah Rasulullah seperti itu tadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagi-paginya bertemu dengan Abu Jahal. Begitu Rasulullah cerita seperti ini, cek Abu Jahal teh. Itu salah dah. Ngo gitu itu Muhammad teh. Bawa ngalindur, bener kok Muhammad. Haqqan anta usriya ila Masjidil Aqsa wa urista ila sama binafsika. Haqqan. Betul Muhammad, kau sadar mengalaminya Isra Mi'raj tadi? Benar ya Ami? Lam ya Ami. Coba kayak gimana Masjidil Aqsa digambarkan? Bapak Ibu, dulu Masjidil Aqsa seperti ini. Inilah istana Nabi Sulaiman, gambarannya seperti ini. Ini saya dapatkan dari kitab The Perished Nation karya Harun Yahya. Negeri-negeri yang dimusnahkan Allah. Harun Yahya membuat sketsanya kira-kira seperti ini dulu Masjidil Aqsa-nya. Di sana ada masjid, ada istana Nabi Sulaiman, ada masjid di mana Nabi Sulaiman salat. Dan inilah nanti singgasana yang akan dibangun oleh Israel, Yahudi. Nah, jika Israel nanti berhasil menguasai Masjidil Aqsa, mohon maaf, ini satu-satunya dinding yang tersisa. Nah, dinding ini Bapak Ibu, inilah dinding Wailing Wall tadi. Ya, karena hancur, kemudian yang tersisa jadi seperti ini. Inilah Masjidil Aqsa hari ini. Ya. Nah, disebutkan, cek Muhammad, seperti apa Masjidil Aqsa kalau memang kau ke sana? Sebutkan ciri-cirinya, benar juga. Tapi atau percaya, inilah Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Muhammad, jika aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan dengan kendaraan tercepat. Balik lagi 1 bulan, jadi PP berapa bulan? 2 bulan. Der ente ngomongan sapeting.
Gelo. Kata Abu Jahal tuh. Bener nama kesempatan untuk membuat bila. Hakan Muhammad majnunun, bener gilanya Muhammad nih. Kebenaran nih. Saya yang harus saya beritakan. Datang Abu Bakar saat itu. Kebenaran balatna datang. Tali Abu Bakar ke dia Abu Bakar. Kebenaran ya. Sok Muhammad ceritakan pada Abu Bakar apa yang kau alami tadi. Abu Bakar bercerita kepada Rasulullah bercerita pada Abu Bakar apa yang beliau ceritakan pada Abu Jahal tadi. Selesai cerita Abu Bakar kata Abu Jahal nih, "Ma ra'yuka ya Abu Bakrin? Hal tusaddiqu?" Masamita anifan minhu. Hai Abu Bakar, gimana? Percaya enggak kau dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad tadi? Di luar dugaan apa kata Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, in asyada law tahdusu asyada min hada wa ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana usadiqu. Hai Abu Jahal dan hai Abu Janda, andaikan peristiwanya lebih dahsyat daripada ini dan yang ngalaminya Nabi Muhammad SAW, aku percaya lebih dahsyat daripun aku percaya Abu Jahal. Sok enterek naon Abu Jahal? Ya sarua gelo naik gitu. Pergilah Abu Jahal. Sebentar, Bapak Ibu sekalian, inilah ujian keimanan. Baik, Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat atau masih lupa. Bapak Ibu, masuk di akal tidak kejadian Isra Mi'raj? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Bagi Abu Jahal tidak masuk di akal. Masuk di akal tidak? Bagaimana kita memahaminya? Ibu-ibu hati-hati. Ayat aja tadi kita baca diawali dengan kalimat subhan. Banyak para sahabat yang murtad gara-gara ini, gara-gara peristiwa ini. Terprovokasi oleh kata-kata Abu Jahal. Persis seperti sekarang. Banyak yang terprovokasi oleh kata-kata Abu Janda. Ya, sebentar. Masuk di akal tidak? Masuk di akal Bapak Ibu. Luar biasa cerdasnya Abu Bakar, jenius. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang aku dakwahi tanpa beralasan, tanpa komentar, langsung menerima. Abu Bakar tuh gak ada komentar. Gimana Abu Bakar? Ini keyakinan saya, kata Rasulullah. Kau menerimanya? Saya faham wahai Rasulullah, saya menerima. Ifsit yadaka ya Rasulullah, ubaika ala samiswa, fashhad di anni muslim. Abu Bakar tuh gak ada alasan. Hari orang mau bro rek hijrah mau bingung kumaha ke pamajikan, nah gitu kan. Ya, Abu Bakar tuh luar biasa. Baik, karena inilah Allah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jibril ihbit ila ard qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni u'ati isman li Abi Bakrin As-Siddiq. Allah langsung memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan di saat manusia tidak faham, di saat manusia menyalahkan dan tidak mungkin, mereka Abu Bakar justru mengatakan, iya. Bapak Ibu, masuk di akal peristiwa itu. Ingat, pertama kalimatnya subhanalladzi, Allah pertaruhkan kesuciannya untuk mengatakan Rasulullah Muhammad SAW benar-benar mengalami ini, bukan mimpi. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada mereka, kepadanya kekuasaan ayat-ayat Allah. Adakah ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Tidak ada, Bu. Hati-hati, ini jebakan dari orang-orang liberal untuk mematahkan akidah kita. Banyak santri yang dimurtadkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini karena tidak masuk di akal mereka. Kata siapa tidak masuk di akal? Bapak Ibu, Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, menggunakan apa? Menggunakan buraq. Buraq Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik untuk cahaya memutari bumi. Apalagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepersekian detik. Betul tidak, Bu? Masuk di akal tidak? Oh, masuk di akal. Karena menggunakan kendaraan dari cahaya. Lalu ketika naik ke langit, siapa yang memegang Rasulullah? Jibril. Jibril terbuat dari cahaya kan? Diciptakan Allah dari cahaya. Sama kecepatannya. Jadi lebih singkat daripada itu pun cepat kok, bisa masuk di akal. Maka betul apa yang dikatakan Abu Bakar, kalaupun lebih dahsyat daripada itu aku percaya kalau yang ngalaminya Rasulullah SAW. Luar biasa jeniusnya Abu Bakar kan. Abu Bakar belum bicara dan belum belajar tentang partikel cahaya, belum belajar tentang kecepatan cahaya, belum belajar fisika saat itu. Tapi Abu Bakar paham. Inilah bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal, sebagaimana bedanya Abul Fathi dengan Abu Janda.
Kalau Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Jika ada yang belum difahami, bukan berarti Allah yang salah, tapi akal kita yang lemah. Abu Jahal, akal didahulukan, iman belakangan. Sudah ternyata masuk di akal, itu diimani, lamun can menang duit. Lamun geus dibayar, karek ngomong. Itulah mereka, kaum munafikin. Sebut saja kecebong mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kiblat kita yang pertama yang Yahudi tidak lama lagi akan menghancurkannya. PBB sudah mengatakan bahwa terima atau tidak terima, ini keputusan kami, kata PBB. Artinya apa? Palestina akan berontak. Akibatnya apa? Demo sekarang besar-besaran meminta Mahmud Abbas, presiden Palestina, atas wilayah otoritas Palestina mundur. Mahmud Abbas adalah tokoh yang diberi gaji oleh Israel, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan Mahmud Abbas. Silakan Bapak Ibu cerna seperti apa kira-kira perilaku dan akidahnya, Bapak Ibu. Ini isyarat dibalik peristiwa Al-Aqsa ini, Bapak Ibu. Jadi hari ini di Palestina ada dua kubu, ada Fatah, ada Hamas. Fatah itu pemerintahan otoritas yang diakui Israel atas seluruh wilayah di 11 titik, kecuali yang dikuasai Israel. Sehingga di sana itu Bapak Ibu ada 3 kategori tempat. Ada yang disebut dengan zona hijau. Zona hijau itu artinya Israel leluasa dan itu milik Israel sepenuhnya. Nah, ini Mahmud Abbas bersama si Filifni, Menlu Israel. Ini Mahmud Abbas, presiden Palestina. Ini si Filifni. Kedutaan besar Israel yang ada di kedutaan Palestina yang ada di Asia, terutama di Indonesia, itu dari Fatah. Seperti di Jakarta, itu Fatah yang punya. Sehingga gajinya dari Israel. Maka apapun kata Israel, Fatah nurut karena gajinya dari Israel. Ya, sementara Hamas ini menentang Israel, tidak mengakui keberadaan Israel. Maka dia hanya memiliki Gaza saja. Nah, jika kita ke Gaza, kita dimata-matai dan tidak boleh kita ke Yerusalem selama 5 tahun ke depan. Kalau bersih itu juga, kalaupun kotor selamanya. Silakan tanya pada Mbak Peggy Melati, Ustazah Peggy Melati, beliau ke Gaza, selalu ke Gaza. Sekarang beliau coba tanya, pernah nggak ke Masjidil Aqsa? Karena dijaga seperti itu. Ya, maka secara resmi saya belum sempat untuk memasuki Gaza secara utuh. Baru pinggirannya saja, itu pun untuk belajar saya, Bapak Ibu, untuk studi saya. Ya, baik Bapak Ibu, rahmati Allah, saya menjaga itu agar saya tetap bisa masuk ke Masjidil Aqsa, maksud saya itu, agar paspor kita masih bersih. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya, kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa, kita bisa kemana aja, tanpa Gaza. Tapi kalau ke Gaza, kita tidak bisa ke Masjidil Aqsa dan kemana-mana di Palestina, hanya Gaza saja. Baik, inilah Mahmud Abbas, presiden Palestina yang gajinya dari Israel. Ini dengan si Filifni karena naunan cobi Bapak Ibu. Sudah ada dalam hatinya itu sudah ada dalam genggaman Amerika dan Israel. Maka bagaimana dia peduli kepada Palestina dan sesungguhnya. Inilah yang namanya pengkhianatan. Inilah salahnya al-wala wal bara. Bahkan dia bersalaman dengan tentara Israel. Mangga. Ini di saat tentara Israel akan membantai Gaza. Sasalaman heula jeung Mahmud Abbas. Loh, kalau dia Palestina, presiden Palestina, kenapa tidak melindungi rakyatnya? Betul Bapak Ibu? Apa tugas presiden? Melindungi negaranya kan dari yang namanya penjajahan. Kalau ada Cina masuk untuk menjajah, mau diterima tidak? Kalau diterima berarti apa sebutannya? Nah, ini dengan Mahmud Abbas dengan Simon Peres yang sudah disiksa sekarang di alam barzah. Nah, ini Raja Arab dengan Presiden George W. Bush di saat Amerika membantai Irak, Basrah, kemudian juga Fallujah, Arabiah, Bapak Ibu. Cipika-cipiki sama. Ini Ariel Sharon seperti Firaun. Ariel Sharon seperti Firaun, Bapak Ibu. Semua organ tubuhnya mati, tidak berfungsi, tapi jantungnya masih berdetak. Persis seperti Mustafa Kemal. Siksaan yang Allah timpakan kepada Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel yang masuk ke Masjidil Aqsa tidak membuka sepatu dan menggilas dengan tank baja para pemuda Palestina ketika aksi Intifadah kedua. Ya, di Masjidil Aqsa saat itu, Bapak Ibu. Nah sekarang
dia merasakan sakitnya semua rakyat Palestina yang dia bantai, sakitnya kaum muslimin yang dibantai atas komando dia, ditimpakan pada dia seorang. Ya, akhirnya dia mati setelah 8 tahun koma. Maksudnya bukan koma, hidup tidak, mati pun tidak, tapi jantungnya masih berdetak. Sekarang sedang disiksa di alam barzah. Ini Atul Balfour. Ini Atul Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, yang mengirimkan surat kepada Rothschild. Ini Rothschild, pimpinan Yahudi Israel di Eropa. Saat itu rumahnya di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Atul Balfour mengeluarkan surat di tahun 1917 yang disebut dengan Deklarasi Atul Balfour, yang intinya mengizinkan Israel untuk hijrah ke Palestina. Sejak saat itulah penderitaan bencana terjadi di Palestina. Setiap bulannya 1000 orang dikirimkan dari seluruh dunia ke Palestina, Bapak Ibu. Maka pembantaian terjadi, perampasan rumah pun terjadi sampai hari ini. Inilah yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Aduh, tidak terasa Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini pun diikuti oleh negara-negara lain, hatta oleh negara kita Bapak Ibu. Ini dengan Husni Mubarak dan si Filipi, Menteri Luar Negeri Israel, yang gagal menjadi Perdana Menteri. Ini Husni Mubarak, mantan Presiden Mesir. Dan ini petinggi Illuminati. Dan ini Bapak Ibu tahu siapa beliau? SBY. Lihat Bapak Ibu salamannya gaya apa? Ini adalah salaman gaya handshake of Illuminati. Hanya anggota Illuminati yang salamannya seperti ini. Jadi Indonesia ini dipimpin oleh siapa saja presidennya? Bapak Ibu ya. Subhanallah. Indonesia. Dan ini ormas-ormas Islam yang diundang ke Israel, bangga menjadi pelayan Israel, dikasih hadiah sama Israel. Inilah pimpinan ormas Islam dari Indonesia. Dan inilah pimpinan dunia. Malu-malu dia mengangkat tangan seperti ini. Ini Raja Jordania, putra Raja Hussein, Raja Abdullah. Ini Yahudi dan ini Ahmadinejad. Kata siapa? Dia pro Islam. Ini dibalik itu dia munafik. Dia bersekutu dengan Israel. Husni Mubarak dan Ehud Olmert. Nah ini siapa? Obama sedang melakukan ritual, memegang Wailing Wall, melakukan ritual ratapan. Jadi kata siapa Amerika bisa dipimpin oleh orang Islam? Jangan tertipu oleh kata Hussein pada nama Barack Hussein Obama. Ayahnya apa ibunya? Ibunya memang orang Jakarta dan pernah tinggal di Jakarta. Tapi dia adalah anggota Yahudi Tulen. Ini Simon Peres tadi, Ariel Sharon dengan si Filipni. Ini bonekanya Amerika. Baik Bapak Ibu, inilah yang terjadi Bapak Ibu di sana. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah Palestina ini akan Allah kembalikan kepada kaum muslimin, dan itu menempuh perjuangan yang luar biasa dahsyat, dan itu menunggu perjuangan kita Bapak Ibu. Tidak terasa waktu kita sudah jam 11 ya. Saya belum berbicara tentang Israelnya Bapak Ibu ya. Ya, ada isyarat dari Rasulullah di mana Israel akan Allah hancurkan. Kapan? Nantikan episode yang akan datang. Tetap bersama kajian Majelis Ta'lim Roja Alifa. Barangkali itu dulu Bapak Ibu review kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua cerita tadi saya dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab yang lain, terutama dalam kisah Qisasul Anbiya, masih dari karya Ibnu Katsir, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik. Satu-satunya sahabat yang bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah Anas bin Malik. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah kudapat saya pribadi, dan yang saya istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan Allah yakum basmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.